Siang hari aku sudah bisa pulang. Selesai mengurus administrasi, Rafka membawaku pulang. Rasanya malas pulang ke rumah kontrakan ini, karena terlalu banyak kenanganku bersama Arofik. Kini dia sudah pergi, sama sekali tak menyesali telah meninggalkanku. Namun, hidup harus tetap dilanjutkan, tak ada gunanya berpeluk dengan kesedihan. Mungkin hanya sampai di sini saja jodohku dengan laki-laki yang menikahiku 6 bulan yang lalu itu. Aku ikhlas. Selama beberapa hari aku hilang semangat, hanya ingin mengurung diri di kamar. Rafka sering datang untuk menjenguk, tapi aku tak pernah menemuinya. Aku ingin menenangkan hati, menerima setiap takdir yang menimpaku. Hingga aku benar-benar pulih, barulah bisa beraktivitas sehari-hari. Selama ini Bei Nenah mengurus dan menghiburku dan meminta agar merahasiakan dulu keadaanku pada orang tuaku, tak ingin mereka sedih. Harus kehilangan calon cucu mereka secepat ini. Kata Ustadzah, seorang perempuan yang baru bercerai jangan keluar rumah, harus mengurung diri sampai selesai masa iddah. Namun, aku tak ingin orang tahu kalau aku sudah diceraikan, aku tak ingin orang tahu tentang perceraianku. Bahkan harus mulai mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri. Harusnya, sebelum bebas masa iddah, perempuan dinafkahi oleh mantan suami hingga iddahnya selesai, tapi jangankan dinafkahi, kabar saja tak ada. Aku harus berjuang sendiri, menjual apa yang kupunya untuk membiayai hidup. Hari ini, waktunya bayar kontrakan. Aku harus ke rumah Bu Bambang, keadaanku sudah membaik. Entah akan melanjutkan mengontrak atau tidak, belum memikirkan hal itu. Pasalnya aku juga tak bekerja. Bagaimana nanti bisa membayar kontrakan ini, meskipun aku masih punya sedikit simpanan, tapi aku tetap harus menafkahi hidupku ke depannya. Jika bapak tahu aku sudah dicerai, pasti beliau akan memintaku pulang. Akan tetapi, tak ingin merepotkan orang tuaku yang selama ini hidup serba pas-pasan. Mereka juga pasti terpukul dengan nasib anak perempuan mereka jika tahu aku diceraikan, dan itu akan semakin membuat mereka sedih juga kecewa. Memaksakan diri untuk membayar kontrakan, menggunakan sisa simpanan yang ada. Biarpun rumah Bu Bambang cukup jauh, tapi aku memilih berjalan kaki untuk menghemat pengeluaran. Akhirnya aku sampai di sebuah rumah yang begitu besar dan megah. Bu Bambang memang orang terpandang dan terkaya di kampung ini. Tampak perempuan paruh baya itu keluar membuka pintu gerbang, aku dipersilakan masuk ke rumah mewah ini. Neng Ica, apa kabar? Bu Bambang menyapa setelah kami duduk berhadapan di ruang tamu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi kok kurusan? Aku membalas dengan senyum. Kabar Ani sekarang gimana? Saya sibuk, jadi nggak bisa sering jenguk. Semua sehat-sehat saja, Bu, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Wajah Bu Bambang terlihat penasaran dan menunjukkan sebuah keheranan. Aku tak ingin lama-lama ada di sini, karena niatku hanya membayar kontrakan. Selesai menyerahkan uang, aku pamit pulang. Caa. Aku menoleh ke sumber suara. Rafka yang menaiki motornya menghampiri. Kamu habis dari rumah mamaku? Hanya itu jawabanku. Kamu udah mendingan? Alhamdulillah. Kenapa kamu menghindari aku terus, Ca? Aku berjalan semakin cepat, malas bicara dengan Rafka. Ca, aku antar kamu pulang, ya? Enggak usah. Aku kangen, Ca, ucap Rafka tiba-tiba. Seketika langkahku terhenti. Kangen? Aku melanjutkan berjalan, tanpa menoleh. Tunggu ya, Ca. Aku bayar kontrakan dulu, ucapnya. Motornya melaju meninggalkanku. Bayar kontrakan? Kontrakan siapa yang dia maksud? Ah, terserahlah, bukan urusanku. Sudah agak jauh aku berjalan. Motor yang dinaiki Rafka kembali menghampiri. Ayo naik, aku antar. Enggak apa-apa, Raf, aku jalan kaki aja, tolakku bayi-bayi. Nanti kamu kecapean, Ca. Kondisi kamu belum sehat benar. Aku nggak mau, Raf. Jangan sampai aku paksa kamu. Kalau nggak mau dekat-dekat, agak jauhan aja duduknya. Daripada kamu jalan kaki, jauh, Ca, ulasnya.
Maksa banget. Kalau nggak gitu, kamu nggak akan nurut. Lagian kamu siapa aku harus nurut segala? Aku perindu kamu. Dosa Rafka. Ya makanya naik, biar aku nggak ngoceh terus. Kamu mau aku nyerocos sampai kamu pulang? Oh enggak? Ya ayo naik. Aku tak menolak lagi ajakannya, jika menolak pun, Rafka pasti terus mengikutiku dengan ocehannya. Tadi kamu cerita bayar kontrakan, emang kontrakan siapa? Tanyaku penasaran juga akhirnya. Aku ngontrak di rumah Bu Sari. Ah, mamaku maksudnya. Kamu mengontrak di rumah kontrakan milik mama kamu sendiri? Iya. Dari dulu nggak serumah sama orang tua, Ca. Biarpun aku anak satu-satunya, tapi aku lebih suka hidup mandiri, tuturnya. Padahal rumah kamu gede. Kenapa buang-buang uang? Entahlah, aku nggak betah di rumah orang tua. Dulu aku tinggal di Jakarta, ikut mengelola pabrik bapak. Lama-lama bosan, kerja mulu, kagak nikah-nikah. Aku pulang ke kampung dan menetap. Biasanya sih dulu aku pulang kampung buat liburan doang. Ceritanya panjang lebar tentang hidupnya padaku. Aku yang duduk di belakang, cuma mendengarkan saja. Sekarang MAH beneran menetap di kampung ini. Aku di sini baru sekitar 6 bulan, kerja jadi supervisor di pabrik sepatu. Lumayanlah buat hidupi diri sendiri, lanjutnya kemudian. Rafka berbeda dari laki-laki kebanyakan, yang menggunakan fasilitas orang tua yang kaya raya. Rafka lebih memilih hidup mandiri dari hasil keringatnya sendiri, meski aku yakin orang tuanya sangat mampu memberikan segalanya, apalagi cuma anak satu-satunya. Oh, aku cerita panjang lebar, kamu jawabnya, oh, aja? Terus aku harus jawab apa? Apa kek? Tanggapi. Bilang kalau kamu salut sama aku, atau suka sama aku. Rafka terkekeh. Buk. Punggungnya jadi sasaran pukulanku. Hati-hati kalau ngomong. Lagi, Ca, kurang kenceng mukulnya, ucapnya mengejek. Aku mencubit lengannya dengan kuat. Dia malah tertawa. Geli, Ca. Ah, dasar. Aku timpuk pakai batu baru tahu. Suami kamu gak pernah datang, Ca? Setelah beberapa saat hening, ia kembali bertanya. Napa gitu? Tanya-tanya suami aku. Heran aja, istri sakit sampai keguguran, nggak pernah aku lihat dia pulang, malah kamu bayar kontrakan sendiri, jalan kaki, apa dia nggak tahu kamu keguguran? Tega banget suami kamu, cetusnya. Tahu dari mana kalau dia nggak pulang? Tanyaku sengaja bertele-tele. Meskipun yang dikatakan Rafka itu benar, tapi aku tak bisa berterus terang. Dari Nena, aku juga sering datang ke rumah kamu, tapi kamu nggak pernah buka pintu, sahut Rafka. Sudah, nggak usah sibuk urusan orang, cetusku. Memang nggak boleh? Nggak boleh. Susah ya, ngomong sama orang judes, tukasnya. Judes? Padahal dari tadi aku jawab baik-baik semua pertanyaannya. Iya kamu itu judes bin jutet, tapi aku suka. Aku tersenyum di belakangnya. Entah rasa apa ini, setiap bersama Rafka, ada saja hal yang membuatku kesal dan juga tersenyum. Akan tetapi, aku tak seharusnya seperti ini, jika Rofik tahu pasti dia akan semakin mengatakan bahwa aku benar-benar selingkuh. Motor Rafka melaju kencang. Pikiranku menerawang jauh, membayangkan jika Rafka tahu aku sudah diceraikan, bisa saja tingkahnya lebih parah dari ini. Biarlah untuk saat ini hanya aku saja yang tahu. Berhenti di sini Raf, pintaku ketika melewati persimpangan. Motor Rafka berhenti, lalu menoleh ke arahku yang turun dari motornya. Kok berhenti di sini, Ca? Memang mau kemana? Tanya Rafka. Aku mau ke rumah bapak, jawabku. Ya sudah ayo aku antar. Nggak usah, Raf, makasih. Di ujung sana doang, nggak jauh, ungkapku. Tak ingin terlalu dekat dengan lelaki ini. Ingin menjaga diri dari fitnah orang. Aku berjalan meninggalkan Rafka, ternyata motornya mengikutiku. Kamu ngapain? Tanyaku. Untuk apa dia mengikutiku? Ikut ke rumah calon mertua, jawabnya santai. Raf,
silaturahmi aja. Biar sekalian jaga kamu. Bicaranya tanpa rasa bersalah. Nggak ada kerjaan lain apa selain ganggu aku, hah? Kali ini aku kesal padanya. Sabtu Minggu libur, Ca, jadi cuma bisa ngerjain kamu. Memang menyebalkan. Aku terus berjalan tanpa menghiraukan Rafka yang masih mengikutiku, motornya berjalan pelan. Setelah di ujung belokan, aku melewati jalan setapak menuju rumah bapak. Kebetulan malam tadi hujan, jalan yang masih tanah tampak becek. Beberapa menit berjalan, aku sampai di rumah bapak. Aku melirik ke belakang, Rafka tampak kesulitan membawa motornya di jalan setapak yang becek. Ban motornya tampak dipenuhi tanah. Biarlah, siapa suruh dia ikut. Aku masuk ke dapur, ada ibuku di sana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, sahut ibuku menoleh lalu tersenyum. Ibu sudah biasa dengan kedatanganku, jika suntuk di rumah pasti main ke rumah ini. Bapak dagangnya, Bu? Tanyaku sambil menyalaminya. Enggak, hari ini diajak bikin kolam ikan, Zuhur juga pulang, sahut ibu. Syukurlah, aku pengen ngobrol sama bapak, ulasku. Suara motor terparkir di depan rumah ibu. Itu siapa, Teh? Tanya ibu sambil kepalanya menyembul melihat keluar. Sedikit menggaruk kepala, bingung harus menjawab apa. Teteh datang ke sini sama siapa? Ibu mulai menginterogasi sambil menatap tajam. Itu Rafka, bapak kenal kok. Katanya pengen ketemu bapak. Mungkin ada yang mau dia tanyakan soal ruqyah. Kan waktu dia juga bapak sama-sama meruqyah Ani. Jawabku bohong, tapi soal ruqyah memang benar. Oh, ya sudah. Ibu suruh tunggu saja, tutur ibu sambil mengelap tangannya pada kain jarik yang ia kenakan. Ibu pasti marah jika aku sengaja membawa laki-laki tanpa alasan. Lagi pula, bukan aku yang mengajak Rafka, terpaksa aku berbohong. Ibu menyambut Rafka dengan ramah, berkata jika bapak belum pulang, dan mempersilakan laki-laki yang tengah keheranan itu duduk menunggu di amben. Aku yakin Rafka pasti heran ketika disambut ibu dan berkata seperti itu. Salah sendiri, suruh siapa mengikutiku. Zuhur bapak baru pulang, baju dan celananya kotor penuh dengan tanah. Ada tamu, sapa bapak ketika melihat Rafka duduk di amben. Iya, Pak. Apa kabar? Rafka mengasongkan tangan mengajak salaman. Enggak apa-apa, Nak, tangan bapak kotor, duduk saja. Bapak mandi dulu, ucap bapak sambil tersenyum lalu pergi ke pemandian yang tak jauh dari rumah. Kasih minum atuh, teh tamunya, malah dianggurin, tegur ibu. Iya, Bu. Entahlah, aku jadi salah tingkah begini. Kamu mau ngapain sih kesini? Aku nggak enak sama ibu sama bapakku juga, bisikku sambil menyodorkan minum pada Rafka. Mau ketemu bapak, tadi ibu kamu bilang gitu? Sahutnya sangat santai menyindir. Mungkin dia tahu tadi aku yang beralasan begitu pada ibu. Enak banget di sini, adem, tenang dan nyaman, lanjut Rafka sambil menyandarkan punggung ke tiang dekat amben. Aku tak menjawab, berdiri dan melangkah menuju dapur. Kamu beneran sudah sembuh, Ca? Pasca keguguran apa kamu sudah periksa? Tanya Rafka. PSST. Telunjuk kuletakkan di bibir dengan mata membesar. Keguguran? Siapa yang keguguran? Ibu menyembul dari dapur. Aku memang belum mengabarkan ini pada ibu dan bapak, aku belum siap melihat mereka kecewa kehilangan calon cucu pertama mereka. Rafka tampak merasa bersalah melihatku ditanya ibu, sedangkan aku hanya tertunduk. Teteh keguguran? Aku angguk. Tak lagi bisa menyembunyikan masalah itu. Ya Allah, kenapa nggak bilang sama ibu? Mata perempuan paruh baya di depanku ini mulai berkaca-kaca. Ibu menuntun tanganku dan kami duduk di amben inginkan kejelasan. Aku ceritakan kejadian waktu itu pada ibu, tapi tak bercerita kalau aku ke rumah Arofik. Kebetulan bapak baru selesai salat dan ikut menyimak penuturanku. Aku lihat bapak begitu kecewa. Apalagi ibu, air matanya luruh sambil mengusap kepalaku. Aku tak kalah bersedih, karena ini anak pertama yang kehadirannya sangat aku dambakan. Aku menangis sekuatnya, terseduh memeluk ibu,
bukan hanya sedih kehilangan calon bayiku, tapi juga sedih dengan semua yang terjadi antara aku dan Arofik. Bapak dan ibu berusaha menenangkan perasaanku dengan nasihat dan wejangan yang baik tentang sebuah keikhlasan. Sedangkan aku juga tak berani ceritakan tentang perceraianku dengan Arofik. Pasti bapakku akan sangat kecewa mendengar rumah tangga anaknya porak-poranda gara-gara fitnah. Bapak dan Rafka melanjutkan bercengkerama, sementara aku dan ibu masuk untuk masak. Setelah selesai, ibu memintaku mengajak Rafka makan bersama. Setelah sore, baru aku pamit pulang. Pulang bareng, Ca, ajak Rafka. Nggak usah, nanti nggak enak dilihat orang, sahutku. Ya sudah, aku mau lanjutin ngobrol sama bapak. Maaf soal tadi, Ca. Aku nggak tahu kalau kamu nggak bilang masalah keguguran itu sama orang tua kamu, ucap Rafka. Wajahnya menyiratkan rasa bersalah. Kamu, kan emang sok tahu, sindirku. Kali ini permintaan maafnya terlihat serius, ketika kuusik, dia tertunduk. Aku maafkan, Raf, ungkapku melihat Rafka merasa bersalah. Dia mengangkat wajah lalu menatapku. Makin sayang, Ca, aku sama kamu. Gila kamu. Aku melihat kanan kiri, khawatir jika bapak dan ibu mendengar. Tak sadarkah dia bicara seperti itu di rumah orang tuaku? Yang jelas aku berusaha jujur, sanggahnya. Harusnya cukup simpan di hati kamu, kalau gini bukan sayang namanya, tapi sengaja biar aku kena masalah. Duh salah lagi dah gue. Rafka menggerutu sendiri. Maafin, Ca, tapi beneran lo, aku sayang kamu, ucapnya sambil berbisik dari jauh. Laki-laki ini benar-benar sudah tak waras. Malas mendengar, aku segera berlalu. Di hatiku masih ada Arofik, tak semudah itu melupakan seorang yang sudah mengisi hatiku selama 6 bulan lalu. Menjadi anak tunggal dari keluarga terkaya di kampung ini, siapapun akan merasa bangga dan bahagia. Segala keinginan akan terlaksana tanpa diminta. Namun, tidak denganku, memiliki orang tua kaya raya, tapi hidupku rasanya hampa. Tak memiliki tujuan hidup yang berarti, hanya menjalani hari dengan rasa seperti kehilangan separuh jiwa. Aku dibesarkan tak seperti anak lain, dari kecil mama selalu melarangku untuk dekat dengan agama. Tak tahu apa alasannya, bahkan mama sendiri tak pernah mengajarkan tentang hal itu. Namun untuk segala keperluan dan kebutuhanku, itu mama utamakan jadi nomor satu, apa yang aku inginkan, akan ia turuti. Aku mengenal tentang agama dari teman dan sekolah, jika mama tahu, ia akan marah besar. Hanya hal itu yang membuatnya murka tanpa ampun, sedangkan untuk hal lain, ia tak pernah peduli, asal jangan berbuat jahat saja. Oleh sebab itu hidupku sangat bebas tanpa batas. Ya, bebas melakukan apa saja, mama tak pernah melarang. Bapakku sendiri terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, ia juga tak pernah mengekang apapun yang kulakukan. Baginya anak muda itu wajar melakukan apapun layaknya seperti kebiasaan anak muda lain. Untungnya aku masih punya pemikiran yang wajar, tak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain, meski jelas masih suka melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Hal itu juga yang membuat jiwaku terasa hampa, aku merasa hatiku kosong. Ada kalanya aku merindukan sesuatu yang tak aku tahu apa, ketika melihat teman-teman dinasihati orang tuanya agar selalu menjaga ibadah wajib, dadaku pilu. Malah orang tuaku melarang hal itu. Semakin tumbuh dewasa, umumnya anak SMA pasti tertarik pada wanita dan mulai mengenal cinta, tapi hal itu tak terjadi padaku. Meski aku terbilang laki-laki yang lumayan tampan, menurut pandangan teman dan orang tua, ketika ada perempuan yang mendekati, aku merasa riskan. Pandanganku tentang mereka yang dianggap cantik itu justru lebih mirip nenek-nenek yang sama sekali tak menarik. Sekalipun mereka berpakaian seksi, hal itu tak mengganggu penglihatanku. Awalnya kuanggap biasa, mungkin belum ada perempuan yang membuatku tertarik, bagiku tak ada yang aneh. Malah aku bebas berteman dan bersahabat dengan perempuan manapun, tanpa ada rasa atau ikatan yang dapat membuat hubungan persahabatan hancur. Begitupun ketika di bangku kuliah, masih tak tertarik untuk memiliki pacar. Teman wanitaku banyak,
tapi tak satu pun yang bisa membuatku jatuh cinta. Mereka yang jatuh cinta padaku, melakukan berbagai cara untuk memikatku, sayangnya apa yang mereka coba lakukan tak mengubah apapun. Aku masih seperti ini, tak tertarik dan cuek pada mereka. Suatu hari mama mulai menanyakan tentang kekasih, tapi aku sendiri tak tahu apa alasannya tak ingin pacaran. Rafka, kapan kamu mau kenalkan mama sama pacar kamu? Tiap pulang sendiri aja, ucap mamaku bertanya ketika aku liburan di kampung. Nantilah, Ma, belum ada yang menarik. Selalu itu jawabanku dan itu memang benar, aku tak tertarik pada perempuan, tapi bukan berarti aku tertarik pada laki-laki, jelas tidak. Kamu ini, selalu begitu, teman-teman kamu kalau liburan, selalu bawa pacar, gerutu mama. Apa pacar itu penting? Jika aku lebih nyaman begini, kenapa harus punya pacar? Bagiku semua itu tentang rasa nyaman. Aku tak keberatan meski tak pernah pacaran. Sebagai anak muda, ejekan itu pasti ada, tapi aku tak pernah menggubris. Sekadar pacar, rasanya tak perlu dipermasalahkan. Aku kuliah di ibu kota dari beasiswa, sudah hidup mandiri dari SMA, menekuni kerja sampingan, apa saja, hingga kuliah pun aku masih nyambi kerja. Biarpun memiliki orang tua kaya, aku tak pernah ingin manja pada mereka. Selalu ingin membuktikan kalau aku mampu hidup membiayai diri sendiri dan itu terbukti hingga sekarang. Mama cukup kecewa dengan sikapku, tiap kali ingin membantu, aku selalu menolak. Memohon padanya agar memberi kesempatan untukku membuktikan bahwa aku laki-laki dewasa yang bisa menghidupi diri sendiri dan kelak akan bertanggung jawab terhadap keluarga, meskipun aku tak yakin bisa menikah atau tidak. Tamat kuliah aku ikut membantu bapak bekerja di pabriknya di kota. Hidup seperti laki-laki normal lainnya, bahkan hidup bebas, pernah berjudi dan mabuk juga. Apalagi jauh dari agama, tak ada larangan melakukan apapun yang kusuka. Hanya satu saja kelemahanku, tak menyukai perempuan. Cukup bersyukur, aku dijauhkan dari dosa zina dan merusak anak gadis orang. Iseng temanku memperlihatkan video mesum, anehnya, aku melihat seperti layaknya film kartun, tak membuatku terangsang, malah ingin tertawa, teman-teman menganggap aku tak normal atau punya kelainan. Entahlah, aku sendiri tak tahu apa sebabnya. Sekalipun perempuan yang menyukaiku menggoda tak mengenakan pakaian sehelai benang pun, aku tetap tak tertarik. Sampai ada yang mengatakan aku ini geye, aku menampik semua tuduhan itu, karena aku tak menyukai sesama jenis. Malah untuk membayangkannya saja aku jijik. Terbesit di pikiran, apa aku sungguh punya kelainan, pria dewasa seusiaku tak tertarik dengan hal itu, lama-lama aku mulai resah, tapi berusaha tetap santai. Aku juga orang yang tak mudah panik. Sebenarnya, aku sering bermimpi hal itu, didatangi seorang gadis cantik, sangat cantik, dalam mimpi ia mengaku istriku. Lelaki mana yang tak merasa beruntung dicintai gadis berparas cantik dan bertubuh indah dan seksi. Dia sering mendatangiku dalam mimpi hampir tiap minggu, bergumul layaknya pasangan kekasih. Dia memberi kepuasan dan membuatku melupakan gadis lain. Sayangnya, itu hanya mimpi, yang tak kurasa di dunia nyata. Ketika teman seusiaku sudah menikah dan memiliki anak, aku masih saja begini, senang dengan kesendirian. Hal itu menjadi tanda tanya bagi orang tuaku. Sampai mama berniat menjodohkanku dengan gadis pilihannya. Raf, kamu mau ya nikah sama anak teman mama, orangnya cantik loh, tawar mama ketika aku pulang kampung. Terserah mama, Rafka ikut saja, jawabku. Soalnya teman-teman mama udah mau pada menimang cucu, kamu anak mama satu-satunya. Malu juga mama kalau selalu ditanya kapan kamu nikah, cetus mama. Bukan gak mau nikah, Ma, belum ada yang cocok, makanya mama aja yang cari, sahutku. Mama jelas senang mendengar jawaban bahwa aku setuju dinikahkan, ia tampak bahagia anaknya yang selama ini hidup jauh darinya tapi tak membangkang tawarannya. Aku bertunangan atas permintaan mama, acara digelar cukup mewah karena aku anak satu-satunya. Baru menginjak bulan kedua, keluarga tunanganku datang memutuskan pertunangan. Alasannya, tunanganku tak ingin menikah karena ingin melanjutkan kuliah. Aku sendiri tak masalah,
Toh semua ini atas permintaan Mama, bukan keinginanku, sama sekali tak merasa kecewa. Mama tak menyerah begitu saja, kembali menjodohkanku dengan wanita pilihannya. Wanita ini awalnya berkata sangat menyukaiku, dan setuju dengan pertunangan ini, bahkan dia meminta agar kami segera menikah. Namun, hal itu tak berlangsung lama, dia datang padaku dan tiba-tiba memutuskan pertunangan. Dia berkata ada lelaki lain yang ia sukai, anehnya aku tak marah. Terima saja setiap keputusannya, karena aku juga tak tertarik untuk menikah dengannya. Bahkan aku sempat benci ketika melihat wajahnya, aneh, padahal kata orang dia sangat cantik. Hal itu terjadi untuk yang ketiga kalinya, aku diputuskan oleh perempuan yang menjadi tunangan. Hingga aku kapok dan menolak ketika Mama ingin menjodohkanku lagi. Malu juga ketika teman bertanya, seolah hilang harga diri berkali-kali diputuskan wanita. Orang tuaku menganggap aku memiliki kelainan, karena tak kunjung ingin menikah. Mereka mengajakku berobat ke ahlinya, tetapi dari hasil pemeriksaan aku dianggap normal dan tak memiliki kelainan, karena ketika diberikan pertanyaan seputar seksual, jawaban yang keluar dari mulutku tak sesuai dengan hatiku. Ketika dokter menunjukkan video vulgar, tiba-tiba aku tertarik, rangsangan itu ada, makanya dokter berkata aku normal, tetapi ketika di rumah, sama sekali berbeda, semua itu sama sekali tak menarik lagi. Mama tak putus asa, ia membawaku berobat ke sana kemari, tapi hasilnya tetap nihil, aku masih tak ingin menikah. Sempat terpuruk, rasa dalam pikiranku campur aduk. Kadang malu jika selalu ditanya kapan menikah. Hingga temanku menyarankan untuk menemui seorang ustadz, yang mengobati berbagai gangguan batin dengan ruqyah. Temanku menganggap kalau aku ada gangguan dari makhluk gaib. Aku sama sekali tak percaya, di zaman modern begini masihkah ada hal-hal sedemikian, tapi aku tetap mencoba saran darinya, tak ada salahnya mencoba. Aku membuat janji temu dengan seorang ustadz, beliau bertanya tentang setiap keluhanku. Semua kuceritakan pada beliau, lalu mulai ikut melaksanakan ruqyah. Ada hal aneh yang aku rasakan ketika di ruqyah, mual, muntah, ingin marah dan mengamuk, kadang hingga aku tak sadarkan diri ketika ruqyah berlangsung. Tiap malam aku bermimpi aneh, perempuan yang mendatangiku selalu marah dan mengamuk, ada kalanya menangis, berkata bahwa ia sulit menggapaiku seperti biasa, dia juga meminta agar aku menghentikan ruqyah tersebut. Kuceritakan hal itu pada sang ustadz, ia mengerti dan memintaku agar tak menghentikan pengobatan. Ruqyah rutin aku jalani, hingga ustadz tersebut mengatakan bahwa aku telah dinikahkan dengan jin. Itu sebabnya hingga sekarang aku tak ingin menikah sama sekali. Jin tersebut sudah menguasai dan menghalangi setiap aku bertemu perempuan, diikat oleh tali asi jin tersebut, membuat wanita yang mendekatiku berpaling, bahkan tak segan mencelakai. Antara percaya dan tidak mendengar hal itu. Apa mungkin manusia bisa dinikahkan dengan jin? Siapa sebenarnya yang melakukan hal itu? Bagaimana caranya aku bisa lepas dari hal ini? Kebimbangan mulai mengganggu pikiran, mungkinkah selamanya aku tak akan menikah? Meski aku sudah diruqyah, perasaanku tetap saja sama, tak tertarik pada wanita dan tak ingin menikah. Aku sudah pasrah, dan akan menjalani saja semua yang kualami. POV dari Rafka. Harapan yang redup, ternyata terkandung hikmah di dalamnya. Mengingat lagi setiap langkah-langkah di tahun-tahun yang lalu, aku sudah keluar dari jalan yang lurus. Menyimpangkan hati melawan arah, berbuat sesuka hati tanpa ada pegangan, bagai semua yang kulakukan tak terasa salah. Perlahan aku mendekatkan hati dan diri pada Sang Pemberi Hidup, tanpa sepengetahuan orang tua, aku belajar agama dari beberapa teman yang kupercaya. Kala itu, umurku 29 tahun, memutuskan untuk masuk pondok pesantren yang juga khusus ruqyah, menyambi kerja juga, karena kerja pun di pabrik milik orang tua, aku bisa leluasa menggali ilmu agama selama di pesantren. Banyak pelajaran yang kudapat selama di sana, semakin memperdalam ilmu dan pengetahuan agama. Aku juga mengatakan pada Abah, guru pesantren, tentang pernikahan dengan jin. Abah dan Kiai sering memintaku meruqyah diri sendiri dan ikut ruqyah massal di hari Senin dan Kamis, dibarengi puasa sunnah juga.
Aku mendapat ketenangan jiwa selama di pesantren, 3 tahun belajar segala hal tentang agama. Hingga dipercaya kiai pondok membantu meruqyah orang-orang biasa berobat ke pesantren ini. Suatu kehormatan juga bisa dipercaya, sedangkan aku bukanlah orang memiliki ilmu tinggi. Abah guru selalu mengatakan, jika kita cerdas maka akan dengan mudah menguasai ilmu yang coba diwariskan. Tiap hari aku wajib menghafal ayat-ayat ruqyah hingga akhirnya terbiasa membantu orang-orang yang dalam masalah dengan sihir, santet atau penyakit kiriman. Malam itu, kami tengah membincangkan seorang pasien yang terkena gangguan jin kiriman. Jin itu menguasai diri pasien dan hampir gila. Setelah rutin ruqyah, ada perubahan pada pasien tersebut. "Oh iya, Rafka, ada yang Abah mau omongin," ucap Abah. Aku sudah menganggap beliau seperti orang tuaku sendiri, kami bicara pun layaknya keluarga. "Iya, Bah, silakan," sahutku. "Abah sudah dengar cerita kamu waktu itu, tentang pernikahan dengan jin, sekarang bagaimana perasaan kamu?" tanya Abah. "Rasanya masih sama, Bah, belum ada perubahan, tapi ya sekarang bedanya hati lebih tenang," jawabku. "Begini, Raf, selama mengobati pasien, belum pernah ada kasus seperti kamu ini. Nah, kemarin saya ketemu sama Eyang Sepuh, pemilik pesantren ini juga, dia sudah cukup sepuh, dan sudah tak lagi mengurus pesantren. Saya ceritakan masalah kamu ini sama beliau, katanya dulu waktu beliau muda, pernah menangani kasus seperti ini, setelah kiai menimpali. Aku menyimak dengan saksama, tertarik dengan keterangan beliau tentang masalah yang kuhadapi saat ini. Kamu bisa sembuh, untuk melepaskan diri dari ikatan jin tersebut, kamu harus sering meruqyah diri sendiri. Selain itu banyak berzikir, usahakan tiap hari jangan absen membaca ayat suci Al-Quran." Kiai menjeda ucapannya sebentar. "Jika suatu hari tiba-tiba kamu tertarik pada seorang perempuan, segera lamar dan nikahi. Hal itu akan memutus ikatan pernikahan kamu dengan jin tersebut," lanjut Kiai kemudian. Aku mengangguk tanda mengerti. Tiap perintah yang dikatakan Abah dan Kiai aku lakukan, berharap bisa lepas dari pernikahan yang terkutuk ini. Abah dan Kiai juga mengenalkan beberapa perempuan yang katanya baik dan salihah. Namun, tak ada satupun yang membuatku tertarik. Awalnya aku berpikir, paksakan saja, tanpa cinta tak masalah, asal bisa berumah tangga dan memiliki keturunan dan lepas dari jerat jin yang mengaku istri. Hingga suatu hari Abah menghitbah gadis itu untukku. Lagi-lagi aku kalah, pihak perempuan membatalkan setelah menerima pinangan. Kendalanya ada jin yang menguasai, dia mengaburi mata perempuan yang berusaha kunikahi agar berubah benci dan tak menyukaiku. Hal itu terjadi bukan hanya sekali, akhirnya putus harapan. Sejak hari itu, aku tak lagi memaksakan diri untuk menikah. Jika ada rasa suka pada seseorang, maka orang itu akan kukejar. Aku akan tetap menunggu dan mencari, berharap rasa itu ada. Aku memutuskan untuk pulang dan menetap di kampung halaman. Mama sangat senang mendengar kabar itu. Namun, aku masih tak ingin tinggal serumah dengan Mama, memilih mengontrak di rumah kontrakannya. Ya, Mama punya bisnis kontrakan yang tempatnya hampir di tiap kampung ada. "Kamu ini, sudah pulang, masih nggak mau tinggal serumah?" ketus Mama ketika mendengar permintaanku ingin mengontrak. "Rafka pengen mandiri, Ma, jadi tahu pengeluaran tiap bulannya. Nanti gampang kalau sudah punya istri," sahutku. "Ya sudah terserah, tapi jangan lupa, harus sering jenguk Mama." "Iya, kita kan masih satu kampung, nggak jauh, kapan saja bisa ketemu," jawabku. "Terus, kamu mau kerja apa di kampung ini?" "Kerja di pabrik sepatu, jadi supervisor." Sengaja aku pilih kerja di pabrik sepatu, karena semua pekerja rata-rata perempuan. Berharap ada satu saja yang nyangkut di hati dan bisa kunikahi. "Baiklah, terserah." Mama pun setuju, asalkan aku selalu datang menjenggonya. "Jangan lupa cari istri, biar Mama bisa cepat punya cucu." Aku hanya tersenyum mendengar kata yang sudah sering Mama ucapkan. 6 bulan sudah aku bekerja di pabrik sepatu, dengan ribuan pekerja wanita,
entah bagaimana hingga tak satu pun wanita yang membuatku tertarik. Hidupku menjadi sangat monoton, kerja, kerja dan kerja. Ah, sudahlah. Satu hari, orang tuaku bersiap untuk menjenguk saudaranya yang sakit, mereka juga mengajakku, kebetulan bapak ada di rumah, ia sengaja libur. Kepulangannya ke kampung juga sebenarnya untuk mengajakku kembali bekerja di pabrik miliknya, tapi aku bosan tinggal di kota dan menolak ajakan bapak. Siapa yang sakit, Ma? Tanyaku. Anaknya Bei Nenah, mama sama bapak mau jenguk, sahutnya. Ya sudah, nanti aku nyusul. Mama memberitahukan, bahwa Bei Nenah tinggal di kontrakannya dan sekarang anaknya sedang sakit. Sebelum Bei Nenah tinggal di kontrakan, dia sempat menginap di rumah mama, kebetulan waktu itu juga aku ada di rumah dan baru pertama kalinya aku bertemu dengan saudara mama itu. Orang tuaku berangkat lebih dulu, karena aku ada urusan sebentar. Setelah selesai, aku memacu motor menuju rumah Bei Nenah, tak terlalu sulit mencari alamatnya, karena yang punya kontrakan di kampung ini hanya mamaku. Rentang-rentang kulihat seorang perempuan tengah menyapu halaman, tampak seperti ada cahaya di wajahnya. Tak sengaja motorku berhenti tepat di sebelahnya. Hampir saja menabrak, sekilas aku menatap gadis itu. Satu lirikan saja membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku segera masuk ke dalam tanpa menghiraukannya yang masih berdiri. Dari dalam kupandang perempuan itu, dadaku semakin berdetak kencang. Pertama kalinya merasakan hal sebegini. Selain cantik, dia juga menarik, melihatnya tampak judes saja rasanya gemas. Aku senyum sendiri. Kedua orang tuaku pamit pulang, hanya aku yang masih tinggal, ingin lebih tahu siapa perempuan tadi. Apa kabar, Bei? Baik, Nak Rafka, sahut Bei Nenah. Gimana kabar Nak Rafka? Tanya Bei Nenah balik. Aku juga sehat alhamdulillah. Maaf, Bei, aku baru tahu anak bibi sakit, makanya baru bisa jenguk sekarang. Enggak apa-apa, pasti Nak Rafka sibuk kerja. Ya begitulah, Bei, sahutku. Aku lupa mampir ke warung tadi, bisa bibi belikan rokok? Pintaku pada Bei Nenah. Ia pun tak keberatan, lalu keluar. Sekalian aku memintanya membeli makanan ringan. Aku melihat Bei Nenah bicara dengan perempuan yang tengah menyapu itu di luar, tak lama ia masuk dan duduk di sebelah Ani. Entah mungkin inilah yang diceritakan Abah dan Kiai, berdekatan dengannya membuat jantung berpacu kencang, ada sesuatu yang membuncah di dada. Aku coba bersikap tenang dan berbasa basi dengannya. Memperkenalkan diri, perempuan itu pun sama. Namanya Ica, walaupun tiap jawabannya agak ketus, tapi aku makin tertarik. Ternyata gadis yang berhasil memikat hatiku ada, mampu membuatku merasakan sebuah rasa. Aku bersyukur dan ingin mengenalnya lebih jauh. Wajahnya juga sangat cantik, bagiku dialah bidadari, bidadari yang membawa warna di relung jiwa. Di usia yang menginjak 33 tahun, aku baru merasakan debar-debaran ini. Bahkan jika tak malu, hari ini juga aku ingin melamarnya. Jadi begini rasanya mencintai, meski aku belum tahu segala tentang perempuan yang ada di hadapanku, tapi aku yakin, inilah cinta itu. Aku orang yang sangat santai, bisa dengan mudah menyembunyikan perasaan, dengan sedikit ketengilan, aku mengajaknya berbicara lebih banyak. Dia masih tampak judes, menjawab pertanyaanku dengan sangat singkat dan ketus, tapi menarik. Namun aku tak putus asa, demi ingin lebih tahu lagi tentangnya, hingga aku tahu dari jawabnya kalau dia baru menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Jujur aku kecewa mendengar hal itu, baru merasakan cinta, rasa ini berlabuh pada orang yang salah. Jika saja 6 bulan yang lalu aku bertemu dengannya ketika dia belum menikah, aku akan dengan senang hati melamarnya. Meski terlambat untuk mendapatkannya, setidaknya aku masih bisa bertemu dengannya di kontrakan ini, kuusik-usik dirinya, semakin jutek, semakin menggemaskan. Aku tahu sikapku ini salah, mencintai perempuan bersuami, akan sangat berdosa jika mengganggu dan menggodanya, tapi aku tak punya pilihan lain, tak juga berniat menghancurkan rumah tangganya. Malah aku merutuki diri, kenapa harus pada perempuan bersuami rasa ini berlabuh. Bahkan baru berhadapan beberapa menit saja,
Aku hampir gila, ya, gila ingin memilikinya. Ketika Bei Nenah datang, dia melengos meninggalkanku. Aku mengikutinya mengantarkan camilan yang Bei Nenah beli. Ica masuk dan menutup pintu, sengaja kutahan, hingga tanganku terjepit. Sedikit menjerit kesakitan, dia kembali membuka pintu, lalu menertawakanku yang masih menahan sakit. Ya Allah, duniaku semakin luas melihat tawanya, ketika kuusik, sikapnya berubah dingin. Kali ini raut wajahnya sangat marah, dia memintaku jangan mengganggunya, karena dia perempuan bersuami. Ya, aku tahu itu. Andai dia juga tahu perasaan yang membuatku gila saat ini, dia tak tahu, seumur-umur baru dirinya yang membuatku jatuh cinta. Beberapa saat kami bersitatap, ia hendak menutup pintu rumahnya kembali, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah Bei Nenah. "Ani!" Ica kembali membuka pintu, menatapku dan kami berhambur ke rumah Bei Nenah. "Neng Ica, Nak Rafka, tolong!" Bei Nenah tampak panik. Ani kejang. Tiba-tiba mata Ani membulat dan mengerang. Aku mengambil alih posisi Bei Nenah memegang Ani dan memintanya mencari bantuan. Aku lengah, secepat kilat Ani menendang membuatku terhenyak ke belakang. Secepat kilat Ani menampar Ica, menarik dan menjambak kerudungnya, ia menjerit kesakitan, segera aku bangkit dan melepaskan cengkeraman anak itu dari kerudung Ica. Genggamnya sulit aku lepas, hingga terpaksa membuka jilbab Ica, seketika aku tertegun. Yang di hadapanku ini sungguh bidadari, dia sangat cantik tanpa mengenakan hijabnya, meskipun rambutnya berantakan. Aku memintanya pulang dan mengambil kerudung, ia menuruti. Aku mengunci tangan dan kaki Ani, untungnya bukan sekali aku mengatasi hal seperti ini. Selama di pesantren aku sering meruqyah dan sepertinya anak ini juga terkena rasukan jin. Aku meruqyah Ani hingga menuntaskannya, dan Ani kembali seperti biasa. Anak itu tampak begitu lelah, begitupun denganku. Aku mendekati Ica yang masih tampak kesakitan, ujung bibirnya tampak merah bekas bercak darah, aku hendak mengusap, tetapi dia menepis dan memarahiku, dia bilang kami bukan muhrim. Aku tahu itu, tapi bisa lupa ketika berhadapan dengannya. Bersambung.